Selamat malam. Ya, saudara, kita mau buka kebenaran firman Tuhan yang sudah ratusan kali kita dengar, yang sudah ngelotok di kepala kita, ya, yang kalau rasanya saudara begitu saya bacakan ayat itu atau saya sebut saja semua sudah tahu. Tidak ada yang belum pernah dengar tentang ayat itu, tentang domba yang hilang. Semua pasti sudah tahu, saudara. Ya, ceritanya ada orang punya gembala yang menggembalakan 100 domba, satu hilang. Siapa yang tidak pernah dengar cerita itu, tolong angkat tangan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah dengar cerita tentang satu domba yang hilang dicari oleh gembala itu dengan meninggalkan 99 ekor? Siapa yang pernah dengar? Semua kita, saudara, ya. Tadi ketika saya disuruh sampaikan, saya bingung. Kalau saudara perhatikan saya buka lagi, tutup lagi, doa lagi, buka lagi, tutup lagi. Karena saya sedang berdebat dengan diri saya sendiri, saudara. Kenapa? Karena Tuhan, kalau ayat ini saya katakan, ya, artinya orang Kristen itu persis seperti gembala ini. Satu pun tidak mau hilang. Maunya utuh semua. Lah, tidak tepat. Kenapa? Karena di bawahnya engkau menjelaskan engkau seperti itu. Kedua, saya katakan waktu saya diam di situ, kalau saya terjemahkan orang Kristen ini juga, ya, katakan dia tidak mau rugi apapun di hidupnya, semua harus untung, satu kerugian pun walaupun 99 untung, tidak mau, tidak tepat juga Tuhan. Kenapa? Karena bawahnya lagi ayatnya bilang seperti itulah engkau. Loh, berarti kan Tuhan berarti ada jeleknya dong. Doa lagi, saudara, ya, buka lagi ayat ini. Nggak dapat lagi, doa lagi. Ya, makanya itu. Kalau kita sudah terbiasa, saudara, ya, berjalan di dalam roh, memang kejadiannya akan seperti itu. Kalau kita sok pinter, ya terjemahkan seperti yang saudara dan saya biasa dengar. Saya yakin semua kita sudah dengar khotbah ini, minimal pernah dengar ayat ini, saudara, tentang cintanya Tuhan, ya kan? Satu pun dicari dengan meninggalkan 99. Ya, sesudah saya buka bolak-balik berkali-kali, saudara, baru Tuhan menaruh mata saya pada fokus satu kata di situ. Ya, dan itu yang tidak pernah saya dengar dikhotbahkan sampai saya umur 50 sekarang. Dari saya sekolah minggu. Jadi saudara bisa bayangkan umur sekolah minggu umur berapa tahun? Berarti sudah 40 sekian tahun saya tidak pernah dengar khotbah tentang ayat ini yang benar. Saudara, yang saya selalu dengar cintanya Tuhan mencari jiwa. Cintanya Tuhan satu pun dia cari sampai ketemu. Tetapi ada hal yang hilang di situ, saudara. Makanya tadi begitu saya lihatkan ayat itu, mata saya difokuskan ke ayat itu, saya buka 4 terjemahan lain untuk mencari terjemahannya. Apakah berbeda? Dan ternyata 4 terjemahan lain semua sama terjemahannya, saudara. Ya, kita akan buka sekarang Lukas pasal ke mana dia? Iya. Lukas 15. Lukas pasal 15 ayat ke-4. Ya, Lukas 15 ayat ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, sudah ketemu semua rata-rata? Gampang dong kalau Lukas, amin. Kecuali Amos, Obaja kadang-kadang masih agak susah dicari, saudara. Kalau 4 Injil kan gampang, ya kan? Baik, sekarang saya akan baca demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, saya akan baca ayat ini, dan sisa ketika saya diam, saudara yang lanjutkan. Karena itu poin yang seringkali waktu kita baca hilang. Saya pun sudah baca bolak-balik bermacam-macam terjemahan, poin itu tetap hilang, saudara. Ya, saya tidak pernah fokus kepada kata itu di dalam ayat ini. Baik, sekarang saya akan baca, ketika saya diam, saudara lanjutkan kata-katanya, ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor nah, saudara, itu kuncinya. Kata padang gurun. Saya tadi pikir terjemahan bahasa Indonesia salah.
Saya pikir ditinggalkan di padang rumput domba-domba itu, saudara. Makanya saya buka terjemahan-terjemahan lain, ya. Saya buka The Message, saya buka King James, saya buka New King James, ya. Itu semua sama, terjemahannya padang gurun. Nah, saudara sekarang coba kita perhatikan, ya. Dikatakan apa? Ya. Si pemilik domba ini, entah dia kan mengembalakan nih, betul. Si pemilik juga lihat, saudara lihat. Siapa yang mempunyai 100 ekor domba? Saudara pakai. Jadi dia juga pemilik dan dia juga menggembalakan. Ini bukan gembala upahan. Tolong perhatikan, ini bukan gembala upahan. Tolong perhatikan kalimat ini, saudara. Ya, ini yang poin yang penting. Kembali. Siapa yang mempunyai? Saudara perhatikan. Jadi pemilik terus. Dan jikalau ia kehilangan seekor dengannya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Berarti dia pemilik dan dia terjun langsung balakan. Saudara akan melihat beberapa ciri di sini. Yang pertama, kalau kita lihat, dia bukan gembala upahan, dia pemiliknya. Saudara lihat, sekalipun dia pemiliknya, dia tidak membawa domba-dombanya terus-menerus ke padang rumput. Saudara lihat ayat ini, tetapi ke padang gurun. Saudara dan saya lihat, ya, tadi waktu mata saya difokuskan padang gurun. Padang gurun. Nah, ini salah terjemah. Pasti padang rumput. Makanya saya buka lagi terjemahan lain. Semua sama ternyata. Padang gurun. Saudara bisa bayangkan, ya. Yang namanya si pemilik. Lah kalau cuma gembala upahan, nek domba hilang paling ngelapor, bos, hilang 1 bos, enggak ketemu. Selesai loh. Mungkin potong gaji lah atau apa, ya kan? Jadi sekalipun dia yang memiliki, saudara perhatikan, tidak selamanya dia membawa domba-domba itu ke padang rumput yang hijau, yang berair, tenang. Tetapi Alkitab katakan di sini, saudara, dia kadang membawanya ke padang gurun. Halo? Saya belum pernah juga dengar khotbah ini, saudara. Ya, makanya tadi saya bertengkar dengan pikiran saya sendiri terus-menerus. Lama sekali saya bertengkar. Saya katakan, Tuhan, kalau ini artinya begini kok enggak benar. Kalau artinya begini juga enggak pas. Terus artinya apa? Buka lagi, enggak dapat, doa lagi. Buka lagi, baca lagi, enggak dapat. Sampai terakhir saya baca, Tuhan bilang, lihat padang gurun. Padang gurun. Nah, saudara, sering saudara dan saya berpikiran, berharap, juga diajar. Pimpinan Tuhan itu selalu membawa saudara dan saya ke Mazmur 23. Amin. Dia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Dia membaringkan aku di air yang tenang. Nanti, ya kan? Nanti di dalam level yang lain tidak, ini di padang gurun. Saudara bisa bayangkan, domba, saudara, ya, dengan camel, what is camel? Onta. Kalau onta itu, saudara, di bawah sini tenggorokannya, dia bisa nyimpen air bergalon-galon. Ya, makanya kenapa orang-orang di Timur Tengah tetap pakai onta? Karena dikasih minum sebanyak-banyak, ya toh? Dia bisa jalan sampai berminggu-minggu tanpa perlu minum. Kenapa? Dia punya kantong minum. Lah kalau domba tidak ada kantong minum, saudara. Tetapi lihat, ya, si pemilik dan gembalanya ini yang merangkap langsung menggembalakan. Apa Anda tahu? Ini kan bukan gembala onta. Amin. Kalau saudara pernah pergi ke Gurun Sinai, ya, saudara akan ketemu banyak onta liar, tapi itu bukan onta, namanya ada namanya, dia berbeda, saudara, karena dia berbulunya lebih banyak, ya, di punuknya juga bulu lebih tebal. Dan itu liar, dan mereka hidup di padang gurun, di daerah yang sangat kering. Karena sekali ketemu air, dia minum sekuat-kuat, dan itu bisa bertahan berminggu-minggu. Lah tapi domba tidak bisa. Betul? Domba tidak bisa. Domba tidak mampu bertahan berbulan-bulan, karena dia tidak punya kantong air. Tetapi saudara lihat, si pemiliknya ini, yang menggembalakan ini, tetapi juga ada waktunya membawa mereka ke padang gurun. Bukan cuma ke padang yang rumputnya tebal. Berarti ini bicara tentang apa? Tentang musim dan tempat. Saudara, kalau sekarang saudara pergi Israel misalnya mulai bulan 10 gini, ya, sepanjang jalan saudara lihat gunung yang kalau saudara pergi bulan 6, itu semuanya cuma lihat batu. Sekarang saudara lihat semuanya hijau, rumput. Tetapi rumputnya jangan berharap rumputnya tinggi seperti kita, rumputnya pendek sekali. Dan di bawah rumput itu semua batu.
Jadi bicara tentang musim. Jadi hidup kita ini ada musimnya mengalami musim padang gurun, ada musimnya mengalami musim padang rumput. Tidak selalu berbicara tentang selalu ada padang rumputnya. Kecuali, maaf, rumput plastik. Saudara bisa beli, tidak perlu disiram itu tetap. Tapi domba tidak bodoh makan plastik. Ya, walaupun kelihatannya indah, tidak bisa dimakan. Kedua, saudara, bicara tentang tempat. Walaupun itu musim terus-menerus katakan kering. Walaupun itu musimnya, walaupun tempat itu memang padang gurun yang kering. Tetapi ada tempat-tempat yang memang ada rumputnya. Berarti bicara tentang ada musim-musim kehidupan seperti di kitab Pengkhotbah. Tetapi juga ada tempat-tempat. Dalam arti kita sampai di level mana perjalanan kita. Sampai di sejauh mana, titik mana kita berjalan. Saudara. Dan ini kita lihat padang gurun. Berarti saudara, kalau saudara dan saya berharap pimpinan Tuhan itu selalu bicara tentang kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan, keberkatan, semua yang aman dan nyaman, gemah ripah, loh jinawi. Berarti saudara dan saya duniawi. Titik. Kenapa? Berarti tidak ngerti firman. Karena firman Tuhan dengan jelas bilang di padang gurun. Saudara, ya 4 terjemahan saya buka semua menerjemahkan padang gurun, nggak ada menerjemahkan padang rumput, saudara. Berarti valid. Ya, tidak tahu mungkin besok ada pendeta yang khotbah itu di padang rumput. Ya, kalau kau selalu taat sama Tuhan, kau selalu dibawa ke padang rumput. Salah. Kita dibawa ke padang gurun. Lihat kembali di sini. Nah, kalau kita dibawa ke padang gurun, bagaimana? Pertanyaannya kan begitu. Iya kan? Lihat saudara, ya, di padang gurun. Tentu saja saudara, namanya domba kan. Karena di padang gurun, saudara lihat ya. Bisa karena nggak tahan. Amin. Super haus, betul. Sementara suruh jalan terus. Mungkin dia melihat fata morgana. Saudara tahu kan fata morgana? Kalau saudara bisa biasanya lihat di tempat panas sekali ada uap panas itu. Biasanya kita melihatnya uap panas yang, uap panas yang kena sinar matahari itu menjadi seperti air. Itu yang namanya fata morgana. Bisa jadi domba ini melihat fata morgana bahwa sebelah sana ada air yang tidak dilihat oleh si gembala, maka dia menjauh. Nah, saudara dan saya perhatikan, bukankah banyak sekali orang Kristen ketika dia dibawa ke padang gurun, dia bukannya tambah dekat sama gembalanya, tapi tambah sesat. Karena dia pikir, Tuhan aku ini domba, tidak tahan lama-lama, tidak minum. Aku harus segera menemukan minuman, kalau tidak aku mati. Sama kan dengan kita semua, amin. Misalnya Tuhan umurku sudah segini, kalau belum dapat jodoh gimana? Halo? Ya dong, kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, kenapa sih tidak apa-apa tuh Tuhan, dia juga laki, amin. Dia juga perempuan, amin. Tidak ada misalnya orang Kristen yang sungguh-sungguh tiba-tiba hidungnya terbalik ke atas begitu, itu tandanya sungguh-sungguh. Ya tidak ada, hidungnya tetap begini. Betul. Tidak ada juga kemudian saudara orang Kristen yang sudah bertobat tiba-tiba matanya yang hitam itu tiba-tiba menjadi berubah, misalnya jadi lain matanya karena pandangannya sudah dirubah tentang dunia, dia tetap sama. Saudara perhatikan. Berarti kembali ke sini kebenaran ini yuk kita lihat ya. Dibawa ke padang gurun. Lihat. Lah domba yang satu ini kemudian memisahkan diri dari rombongan. Bisa karena mungkin tidak tahan. Betul? Ini kok ini jalan terus, ini pergi padang rumput di mana? Ya dong, terus ini jalan terus, ini mana? Dia punya air di mana? Oasenya di mana? Mungkin dia melihat fata morgana dan dia semakin menjauh. Saudara dan saya perhatikan, bukankah banyak sekali orang Kristen ketika ada masalah dan pergumulan bukan semakin dekat sama Tuhan, tapi semakin jauh? Karena dia merasa Tuhan kalau nunggu pertolonganmu lama. Kalau pakai doa-doa syaratnya banyak. Harus bertobat, harus percaya, harus beriman. Harus. Enaknya piye? Coba aku jalan sendiri, amin. Padahal dulu dari gereja, mungkin dia dari gereja Pantekosta lama nyanyinya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin. Tuhan, tolong padaku. Dia hafal lagu itu, saudara. Ya, tapi ketika dia di padang gurun, rasanya aku harus jalan Tuhan. Aku ini manusia, punya tanggung jawab, punya otak. Aku harus cari jalan keluar. Saudara perhatikan. Alkitab tidak bilang dia ini domba liar, domba di gunung. Saudara, bukan dia ini bukan kambing gunung, bukan domba gunung.
Padahal saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, waktu Abraham naik ke atas gunung Moria itu kan ada apa? Domba liar. Betul? Dia domba liar. Ini domba yang digembalakan loh. Saudara, domba yang digembalakan. Bukan domba liar. Bukan domba yang tidak mengenal siapa gembalanya. Saya tidak bilang saudara tentang gembala gereja ya. Saya tidak ngomong hal itu. Saya bicara tentang gembala Kristus sebagai gembala. Ya, dia sudah digembalakan oleh Kristus. Dia sudah menjadi umatnya Tuhan. Dia sudah menjadi miliknya Tuhan. Tapi ketika dibawa ke padang gurun, masalah jadi berbeda. Mungkin kalau di padang rumput dia tenang. Haleluya, glory, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Karena janjimu tergenapi di hidupku. Amin. Tetapi lihat di sini Tuhan bilang, si pemilik domba pergi membawanya ke padang gurun. Saudara, sampai hari ini kalau saudara pergi ke padang gurun Sinai, itu bukan tempat yang nyaman. Kalau musim dingin, dinginnya minta ampun. Saya pernah pergi Desember akhir, dinginnya minta ampun. Tempat bukan tempat yang nyaman. Kenapa? Siangnya panas minta ampun, malamnya dingin minta ampun. Saudara bisa bayangkan, coba kalau hujan sebentar panas lagi, hujan sebentar panas lagi, rame-rame kita batuk pilek. Itu pun tidak ada debunya, saudara. Betul? Iya kan, tidak debunya banyak lah kalau di sana padang gurun. Saudara bisa bayangkan debunya. Iya kan? Kembali. Coba kita perhatikan. Ya, saya pun, saudara, saya minta ampun sama Tuhan. Sudah sekian kali saya baca Alkitab, ini kata padang gurun ini di otak saya selalu adalah padang rumput. Dia meninggalkan 99 di padang rumput. Otak saya selalu, saya padahal baca ini padang gurun, tapi otak saya selalu mengertinya sebagai padang rumput. Makanya dari tadi saya bolak-balik, Tuhan ini ayat gimana sih? Buka lagi. Terus saya doa, kalau bilang ini begini, nggak bener Tuhan. Kalau ini artinya begini, nggak cocok Tuhan. Lagi dibuka, nggak dapat lagi berdoa, saudara. Ya, sampai Tuhan bilang, kamu lihat nih padang gurun. Oh iya, padang gurun. Wah, tapi masih ragu. Jangan-jangan salah terjemah. Iya kan? Salah terjemah bisa-bisa, jangan-jangan terjemahan lain itu padang rumput. Tidak semuanya pakai padang gurun. Halo. Jadi kalau saudara dan saya sekarang ini mau jadi orang yang tidak terhilang, kalau kita bilang dia dicari, amin, sampai ketemu, amin. Luar biasanya Tuhan mencari dia sampai ketemu. Saudara sudah ketemu, dia tidak disuruh jalan sendiri. Sejauh dia pergi dengan kekuatannya sendiri, tapi sekarang dia balik dengan kekuatan Tuhan. Amin. Coba lihat ayat selanjutnya. Ya, ayat ke-5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembi. Sekarang kalau dia dulu berjalan dengan kekuatannya sendiri mencari rumput dan air, sekarang dia berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dia dibawa oleh Tuhan, dia dipanggul oleh Tuhan. Lah kalau dia sudah jalan sendiri, kita nggak tahu saudara, masuk jurang atau masuk apa. Karena zaman itu kan Israel, kalau saudara lihat zaman itu kan masih ada singa dan lain-lain. Ya, bahkan kalau saudara baca di sejarah kan, sampai tahun 1800 sekian, kota Singapura itu pun masih ada singanya. Ya, singa terakhir ditembak di Singapura itu tahun 18 berapa saya lupa. Itu ada sejarahnya. Itu masih ada, saudara. Dan itu singa. Ya, itu sampai tahun 1800 sekian, saudara. Di sejarah. Yang nembak kan orang Inggris. Itu yang terakhir. Jadi musnah sekarang singa di Singapura. Nah, kembali yuk di sini. Saudara dan saya adalah milik Tuhan, umat Tuhan, digembalakan Tuhan. Tetapi saudara dan saya selalu pikirannya pengembalaan itu selalu hubungannya dengan padang rumput. Berarti kalau Tuhan mulai membawa kita ke padang gurun, kita mulai tengkang-tengking, atau mulai merasa ini bukan pimpinan Tuhan, ini pasti setan yang pimpin. Mungkin ini saya selama ini salah percaya firman, mungkin selama ini saya salah dengar firman. Kenapa? Karena orang Kristen ini paling suka hal-hal yang aman. Dia hanya mau kerjakan yang menurut dia bisa, dia mampu dan menyenangkan dia. Kalau dia disuruh lakukan sesuatu yang menurut dia ini berat, menurut dia nggak mungkin, sekalipun Tuhan, dia nggak akan lakukan. Dia akan pikir panjang. Iya kan? Kembali ke situ, saudara. Justru di padang gurun, domba ini berontak.
Justru di dalam keadaan dia mesti sebenar-benar di dalam penggembalaan, dia lari dari penggembalaan. Mestinya dia benar-benar di langkah demi langkah dipimpin Tuhan, malah dia menghilang. Saudara bisa bayangkan, ya, kondisi di padang gurun. Ya, saya nggak bisa jelaskan di sini, saudara. Di Australia pun ada padang gurun, ya, yang besar sekali. Indonesia kita nggak ketemu padang gurun. Ya, paling savana yang banyak di gunung-gunung saya sering ketemu itu paling savana. Itu kan rumputnya banyak, saudara, dan air pun banyak. Kalau di ini beda sekali topografinya. Ya, coba lihat sekarang, renungkan lagi. Ketika kita dibawa Tuhan ke proses yang tidak enak, ketika kita dibawa Tuhan ke proses yang menyakitkan, bukankah kemudian kita punya semangat survival, semangat untuk bertahan hidup mulai jalan? Mesti gini caranya, begitu caranya, mesti bagaimana kita usaha, kita pikirkan dan lain-lain. Tiba-tiba saudara, manusia lama kita begitu bangkit kembali. Dengan alasan saya punya kebutuhan, dengan alasan saya punya tanggung jawab, dengan alasan saya nggak bisa diam terus dong, macam-macam alasannya. Saya pernah ngalami itu. Tahun 90 saya berhenti kerja. Tidak ada uang, saya mulai berpikir, Tuhan, aku kan harus ada sumber keuangan. Ya, dan waktu itu, saudara, daerah kami terkenal dengan rumput laut spinosum. Karena yang paling banyak kan dijual yang bagus harga itu spinosum, sedangkan yang tipe kotoni murah. Dan itu dikirim ke luar negeri, saudara. Saya dengan sisa uang yang ada dari kerja saya bisnis itu. Saya harus hidup dong. Saya nggak bisa nunggu. Perut saya nggak bisa bilang, perutku tunggu sebulan ya makannya. Dia nggak bisa, dia harus makan tiap hari. Terus saya usaha. Namanya manusia toh. Usaha. Hasilnya kosong melompong. Sudah kosong melompong, saya masih mau usaha lagi, saudara. Tahun 92 saya lagi terjun usaha. Sudah gagal di rumput laut, sekarang usaha jual beli tanah. Bukan calo tanah, jual beli tanah. Punya duit, beli tanah. Jual. Saya masih ingat itu. Profesor J.B. Sumarlin mengadakan tight money policy. Kebijaksanaan uang ketat. Bunga bank 29%. Tidak ada orang berani investasi dengan bunga segitu jam. Tanah saya nggak laku. Masih belum putus asa. Tahun 92. Saudara. Sekarang apa? Saya harus hidup Tuhan. Saya nggak bisa dibawa ke padang gurun, kau bilang kau suruh tinggalkan kerjaan. Kerjaan apa sekarang yang kau beri? Pelayanan nggak ada. Saya harus makan dari orang tua saya. Saya malu, saya katakan. Bahwa saya datang, ayo balik ke perusahaan. Justru di padang gurun domba itu menghilang. Seringkali Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk semakin bergantung sama Tuhan. Tetapi justru di padang gurun, kita itu semakin jauh dari Tuhan. Alasannya kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Dari mana jawaban Tuhan? Kok aku tidak melihat titik terangnya sampai sekarang Tuhan? Dan kita mulai mencari-cari titik terangnya. Betul. Halo? Saudara lihat itu. Saya pun minta ampun. Saya sudah baca Alkitab 30 kali. Belum saya baca bolak-balik, otak saya tetap bilang ini padang rumput. Saudara bisa bayangkan? Jelas ini padang gurun. Tapi otak saya tetap mengertinya sebagai padang rumput. Dia meninggalkan domba-dombanya di padang rumput. Tidak, saudara, dia meninggalkannya di padang gurun. Halo? Tetapi anehnya yang 99 diam tetap di tempat di mana dia ditinggalkan. Mereka tidak kreatif. Ya, mereka bilang, "Atuh, itu gembala kita pergi. Ayo, dulu kita pernah diantar ke sini. Rasanya dekat sebelah gunung ini ada mata air. Mari kita ke sana." Halo. Rasanya mungkin yang bilang, "Aku juga ingat. Ya, mungkin salah tapi rasanya ingat." Mungkin yakin tapi ya jangan, kalau salah jangan kalau keliru jangan disalahkan. Mungkin sebelah sana dulu. Enggak. 99 ini menunggu. Halo. Jadi, kalau saudara dan saya disuruh sesuatu yang menyakitkan, kalau saudara dan saya disuruh sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak nyaman, terus mau apa? Biasanya, ku tengking Tuhan, ku patahkan. Mungkin ini bukan pesan Tuhan. Betul. Saya akan pernah kasihkan sama saudara. Seorang anak gadis, dia minta didoakan. Ketika saya doakan, Tuhan kasih lihat
Seorang pria yang jadi jodohnya. Ciri-cirinya begini, badannya kira-kira tinggi segini, jauh lebih pendek dari saya. Ya. Ini gini. Kemudian dia merasa dia menemukan cowok itu. Dan dia bawa ke persekutuan. Ketika saya lihat, saya katakan bukan dia. Tingginya sama, tapi bukan. Tapi Pak Hasan bilang kan tingginya segini, mukanya baby face. Iya dia baby face, memang saat dia doang baby face, yang lain baby face semua. Dia ngotot saudara. Pokoknya ini. Ya sudah saya bilang terserah kamu. Dia pegang, kan Pak Hasan bilang dia lebih pendek. Dia ini kan lebih pendek. Lah ya kan lebih banyak orang juga lebih pendek. Ruwet saudara. Ya terus ngotot. Dan apa yang terjadi ketika menikah? Belum nikah bulanan saudara. Sudah main hajar terus. Terus temannya cerita, Pak dihajar terus sama suaminya. Ya biar. Salahnya dia. Kenapa? Loh sudah dibilang bukan kok nekat. Alasannya dia, Pak saya punya umur segini. Terus ini kayaknya kereta terakhir Pak. Itu ya enggak ada lagi kereta lain Pak. Dia mungkin ingat lagu kereta senja. Enggak ada lagi kereta malam. Padahal banyak saudara. Gobloknya dia ya. Ini saudara lihat di sini. Ketika kita dibawa ke sesuatu padang gurun yang tidak enak, tidak nyaman, kita butuh rumput yang hijau, kita butuh air yang jernih. Tetapi itu bukan alasan untuk berontak. Halo? Loh. Coba saudara bayangkan. Saya kan lagi ada di padang rumput yang hijau. Tiba-tiba Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu. Nah itu disuruh ngapain? Disuruh masuk padang gurun. Tidak enak. Siapa bilang enak di padang gurun? Ya, tapi tentu saja hamba Tuhan yang lulusan padang gurun akan beda hasilnya daripada yang cuma sekadar lulusan sekolah. Karena sekolah otaknya diisi dengan pengetahuan. Tapi di padang gurun semuanya lengkap. Otaknya diisi dengan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, pengetahuan akan Tuhan yang lebih, termasuk juga karakternya lebih terdidik daripada sekedar disiplin di sekolah. Kembali di sini coba dilihat. Ya. Terus ayat ke-6. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah aku temukan. Dan setibanya di rumah. Aneh. Loh ini di padang gurun dibawanya, men. Kok tiba-tiba dia sampai di rumah? Halo? Tidak pernah mikir kan? Saya pun tidak pernah mikir. Ya, yang banyakan kita pikirkan keinginan kita, harapan kita, dan masalah kita. Itu aja yang kita pikirkan. Masalah baca firman ya sambil lalu. Amin. Dicari ayat-ayat yang enak. Bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih garis, kasih warna. Ya kan? Bahwa air matamu ditampung di kirbatnya. Dikasih garis. Betul? Betul. Memang Tuhan menampung air mata kita. Tapi air mata cengeng tidak. Kristen cengeng aja, ngeluh aja. Saya paling nggak senang saudara dengar orang ngeluh-ngeluh terus, blenger saya. Benar, hidup ini harus dihadapi, bukan untuk dikeluhkan. Ngeluh. Emangnya dia sendiri punya masalah? Ada. Ya, saya sekarang coba saudara lihat, saya kelas 6 SD sudah pergi kerja. Pulang sekolah dengan seragam langsung pergi kerja, pulangnya jam 7 malam. Kalau saudara punya masa remaja, saya nggak punya masa remaja. Terus apa yang mau dikeluhkan? Mau ngeluh terus? Mau cerita kesedihan terus? Makanya kadang orang, Pak saya punya masalah. Memang Anda sendiri punya masalah? Itu kan gitu. Amin. Lihat. Gembala sejati akan membawa umat Tuhan ke padang gurun. Gembala sejati akan membawa umat Tuhan ke pengalaman itu. Gembala upahan mohon maaf. Ngapain bawa ke padang gurun lah? Kalau saya bawa dia ke padang gurun, saya ikut dong ke padang gurun. Namanya saya gembalanya. Amin. Lebih baik saya bawa dia ke padang rumput terus. Amin. Bahwa Tuhan akan memberkatimu. Bahwa jangan tahan-tahan uang yang ada di dompetmu, tabur. Tuhan akan melipat gandakannya. Lihat kebenaran di sini. Saya pun banyak saudara. Disuruh Tuhan, mestinya ini padang rumput, tapi nggak boleh pergi padang rumput, milihnya padang gurun. Sangat sering saudara. Suruhnya milih padang gurun. Padahal normal aja otak kita mesti pilih padang rumput, nggak mungkin pilih padang gurun. Tuhan bilang tidak. Ini lihat kamu tandanya, ini tanda panah kemana? Ke padang gurun Tuhan.
Tapi kan bisa dibelokkan ini panah Tuhan. Ya kan, izinkan aku membelokkan tanda lalu lintas ini. Karena aku tahu di sana padang rumput. Sering-sering sekali. Noh. Iya, ini saudara Tiong tahu mantan pacar saya yang dulu. Lama saya pacaran sama pacar saya yang dulu. Ya, setiap kali saya doa tidak pernah dapat jawaban bertahun-tahun. Saudara, kalau saudara tahu arti seluruh tobing, mukanya ngeplek kayak gitu. Kayak gitu ngeplek mukanya. Cakep. Tapi tidak pernah Tuhan bilang iya. Saya mau nekat maju, dia ditugaskan untuk memperbaiki manajemen di grup hotelnya di tempat lain. Dia perbaiki manajemen di grup hotelnya di tempat lain. Tuhan punya kuasa untuk membatalkan ya terus menerus. Saya punya mau. Kenapa? Kami sama-sama orang hotel. Nek sama-sama background pendidikannya mungkin banyak persamaannya. Iya toh? Terus apalagi nanti kalau Tuhan kasih kami hotel lengkap. Karena bidang saya sama bidangnya dia sama-sama saling melengkapi. Ya kan, dia bagiannya food and beverage department, saya bagiannya di bagian manajemen. Jadi cocok. Klop kalau digabung. Tidak pernah turun izinnya. Tidak pernah turun izinnya. Saya lihat itu padang rumput. Tuhan bilang, tidak boleh kau ke padang rumput. Baca Alkitab, gembala itu membawa ke padang gurun. Halo? Sampai terakhir saudara. Ya, punya pacar lagi. Orang Jakarta kaya raya minta ampun. Ya, manajer cabangnya aja naiknya mobil build up. Ya, anak sulung paling gede, perempuan paling disayang papa. Papa sudah stroke, semua perusahaan di tangan dia. Tamatan Business Administration Amerika. Donatur salah satu gereja di Jakarta sekarang. Cakep. Kayak orang India mukanya. Kenapa? Karena campuran. Papanya Totok, mamanya campur Sunda. Cakep banget. Ya, saya udah menghadap papa mamanya, pertemuan, ketemu papa mama semua adik-adik, oke semua. Oke semua, saudara. Apalagi? Betul. Tuhan suruh nikah sama istri saya yang sekarang, yang papa mamanya tidak setuju, bayangkan. Itu tidak enak, saudara. Kenapa nggak sama yang disetujui aja semua? Kenapa kok Tuhan ini sih suka bawa padang gurun melulu? Heran Tuhan itu, saudara. Halo? Loh. Iya, saudara. Kalau dipikir saya bilang, ya memang Tuhan itu aneh. Tuhan bilang, kamu nggak ngerti aku makanya aneh. Halo? Iya, saudara. Kenapa? Mertua saya ini benci sama saya setengah mati. Belum kenal pun sudah benci setengah mati. Karena dia membenci pendeta-pendeta. Walaupun dia Kristen, karena banyak kepahitan sama pendeta. Begitu bilang, wah, langsung begitu tahu saya hamba Tuhan. Belum ketemu saudara sama sekali. Cuman anaknya ngomong, dia lagi dekat sama satu hamba Tuhan, langsung ngamuk. Kepahitan sama hamba Tuhan. Kakaknya satu, langsung ngamuk, udah karu-karuan. Kenapa enggak disuruh sama yang setuju aja? Amin. Tamatan Business Administration Amerika loh, saudara. Ya, dan tentu saja kalau saya jalan sama dia nggak ada orang bilang, wah Pak Asep ditorok, istrinya jelek banget. Semua orang akan bilang ditorok. Kalau jelek banget, saya ganteng banget soalnya. Pasti, ya, cakep banget. Mau ke India. Tuhan, lihat sekarang dia. Domba yang tidak tahan akan mengambil jalannya sendiri. Domba yang matanya tidak tertuju kepada tuannya, atau kepada gembalanya, tetapi kepada kebutuhannya dan keinginannya, akan mengambil jalannya sendiri. Saudara bayangkan, andai dia tidak ditemukan, dia tidak akan pernah bisa balik. Andai dia tidak cari, dia tidak akan pernah bisa balik. Karena dia akan sesat, semakin sesat, semakin sesat, semakin jauh, semakin jauh. Jadi, kalau ada perintah Tuhan yang rasanya membawa kita ke padang gurun, membawa kita ke ketidaknyamanan, kita mau pilih jadi satu domba yang lari, atau memilih jadi dia satu di antara 99 yang tetap menunggu di padang gurun.
Coba perhatikan di sini. Coba perhatikan di sini. Sering kami hamba Tuhan menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sering kami hamba Tuhan disuruh menubuatkan hal-hal yang tidak buat nyaman. Ya. Kalau yang enak pasti diaminkan. Tetapi kalau yang tidak nyaman, pikir dulu. Nubuatan katanya membangun, menghibur dan coba lihat di sini lagi. Coba nanti saudara kalau yang bawa masih ada pakai stabilo, masih bawa Alkitab kertas, kasih tanda di situ. Ya kan? Dia meninggalkan yang 99 ekor di padang. Berarti lihat saudara ya. Banyakan dari orang yang digembalakan itu 99 di padang gurun. Yang satu mau coba-coba keluar dari padang gurun. Berarti kalau di penggembalaan itu semuanya di padang rumput, maaf, itu gembala upahan. Karena kenapa? Waduh, suruh gembalakan gini, angele moh. Berhenti dia, mundurkan diri. Kenapa? Lah kalau aku disuruh gembalakan di padang gurun, berarti aku harus ada di padang gurun dong. Mending ganti kerjaan, betul, mungkin jadi tukang batu, jadi apa dan lain-lain. 99 ditinggalkan di padang. Lihat, 99 ditinggalkan di padang, berarti apa? Lihat, dibawa ke padang gurun dan ditinggalkan di padang gurun. Halo, bukan dibilangin, oke, kita sampai padang gurun. Jadi, satu, kamu tahu padang gurun ini timur, barat, utara, selatan semua kering. Terus, jangan coba-coba jalan sendiri, tidak. Justru di padang gurun mereka ditinggalkan untuk mencari yang satu itu. Berarti di tengah kesusahan, di tengah kelaparan, di tengah ancaman mereka mati kehausan ataupun diserang binatang buas, sang gembala ini pergi. Lihat kalian ini. Jadi, Tuhan aku susah kok, Tuhan seperti di mana? Tuhan aku lagi butuh jawaban, Tuhan kok sepertinya lagi kemana sih Tuhan ini? Engkau jauh, engkau seperti nggak peduli, nggak dengar, aku doa aja seperti aku ngomong sama tembok. Halo? Kembali coba lihat. Dia bawa domba yang hilang itu. Dan setibanya di rumah. Loh, saudara ini cerita kok lompat begini. Setibanya di rumah. Lah kan kalau padang gurun jauh loh saudara. Musa pun menggembalakan domba sampai liwat seberang padang gurun itu lama, berhari-hari, berminggu-minggu. Kok ini sampai di rumah? Nah yang ini saya belum dapat, saya nggak berani tafsirkan. Ya. Nah kalau pendeta yang sekolah dia boleh tafsirkan menurut hermeneutikanya. Ya, nanti tanya Tuhan yang nggak ngerti. Di surga tanya Tuhan, aku mau tanya. Kok domba itu dipanggul terus kok sampai di rumah? Mungkin Tuhan bilang, nih aku cerita perjalanannya kamu takut, jadi aku singkatkan saja. Ya, saudara, betul? Coba sekarang saudara seperti katakan Daud. Kalau Nabi Samuel kasih panjang cerita waktu ngurapi dia. Kamu akan diangkat menjadi raja, terima pengurapan. Dan Samuel jelaskan. Sejak hari ini mulai kau diurapi, Tuhan melakukan rencananya bahwa kau akan dikejar-kejar oleh Saul belasan tahun. Rasanya pasti saudara yakinlah Daud akan cuci rambutnya bersih-bersih, membersihkan urapan itu dan menolaknya. Wis tak enggak jadi wis, batal lah yang penting, amin. Betul, batal lah. Lebih enak mengembalakan biasa-biasa aja, amin. Tidak pernah disebutkan panjang lebar. Bagian-bagian yang menakutkan itu tidak pernah disebutkan panjang lebar. Seperti Yusuf dapat mimpi, tidak dijelaskan waktu sudah dapat mimpi. Mimpi kedua, caranya sampai itu dia harus dipenjara, dia tidak ada dijelaskan. Amin. Betul apa ya? Makanya ini juga nggak dijelasin. Kok tiba-tiba semua sampai di rumah? Nggak dijelaskan perjalanannya berapa lama, di padang gurun ditinggalkan berapa hari, nggak jelas. Halo? Makanya kalau ada pendeta bilang, oh Pak, kamu itu aja 1 bulan lagi beres masalahmu. Tahun ini tahun pemberesan dari segala masalah. Dia lebih pintar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah detil begitu ngomong. Ya, tapi kita senang kalau pendeta-pendeta ngomong yang omong kosong.
Senang pendeta yang ngomong kosong. Berani memastikan tahun ini adalah tahun begini, tahun begini. Berani dan senang. Amin. Haleluya. Tuhan sendiri tidak menjelaskan berapa lama dia tinggalkan domba-domba itu di padang gurun. Tidak pernah ada. Kenapa? Karena tiap orang lain-lain prosesnya. Ini bukan sekolah umum, saudara, yang semuanya akan ujian, semua ujian. Kenaikan kelas semua, bagi raport. Ini bukan. Ini sendiri-sendiri semua. Didikan Tuhan itu, sekolahnya Tuhan, tidak ada masal berlaku buat semua orang, tidak ada. Kalau berlaku semua orang, kurikulumnya semua sama. Betul? Iya kan? Tidak semua orang yang masalah yang dia hadapi sama dengan orang lain. Tiap orang masalahnya berbeda. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kurikulum yang disesuaikan dengan orang itu. Sendiri-sendiri kurikulumnya. Ya. Makanya kan sekarang kayak orang sekolah sekarang, saudara. Kenapa katakan tidak banyak orang pinter? Karena kan SD semua pelajarannya sama, SMP sama semua. Padahal cobalah dari kecil dia memang bakatnya di mana, minatnya di mana, dari kecil dikasih di sana, sukses dia. Betul. Iya enggak? Saya pun gitu. Coba waktu SMP, saya enggak senang fisika, tetap harus ikut fisika 3 tahun. Buat apa saya ikut sebenarnya hal yang saya tidak suka? Coba saya dikasih kejar yang saya suka, yang saya minat. Kan saya jadi pinter kalau saya sekolah kan. Tapi enggak. Kenapa? Karena dibuat umum saja. Semua berlaku untuk semua. Ya, makanya waktu saya sekolah misi dikatakan pendidikan kita itu seperti perlombaan. Perlombaan bebek, perlombaan kelinci, dan perlombaannya bebek, kelinci, dan burung Raja Wali. Ya, 3 ekor hewan ini masuk di perlombaan. 1 perlombaan memanjat, bebek tidak bisa naik, saudara. Ya, tidak bisa naik. Betul? Perlombaan terbang, saudara, bayangkan. Ya, kelinci pasti tidak bisa terbang. Yang juara 1 pasti. Ini kan kalau 3 ini diperlombakan, ini bukan perlombaan, ini penyiksaan. Karena dia pasti nggak bisa di bidang itu. Ya, tapi jadi begitu, makanya Tuhan tuh ciptakan prosesnya masing-masing lain-lain. Saudara, kok bisa terima setahun ini semuanya terima berkat ya itu ngawur, saudara. Memangnya sekolah pakai raport begitu, semua terima raport. Lihat di sini. Dia membawanya ke padang gurun. Dan anehnya ketika sesat dibawanya ke rumah. Bukan dibawa ke padang rumput dan oase yang diharapkan, tapi dibawa ke rumah. Nah, kenapa? Belum tahu. Nanti tanya Tuhan. Loh, dia ini kan domba, kenapa tersesat? Kan pasti namanya di padang gurun ingin makan, ingin minum toh. Jawabannya kan begitu aja. Tapi kenapa dibawanya ke rumah? Tidak dibilang, kamu mau ke padang rumput, ayo tak antar kamu salah jalan. Tadi bukan gunung sini, sebelah sini. Supaya sampai keinginannya. Enggak toh, enggak sampai toh. Malah dia dibawa ke rumah, dibawa pulang, amin? Amin. Dibawa pulang. Bukan dibawa ke kandang, bawa pulang. Kenapa? Nanti tanya Tuhan, ya, enggak ngerti. Makanya saya juga kalau pendeta khotbah tentang akhir zaman, saya blenger, saudara, mau saya tendang. Dia enggak ngerti banyak dia khotbah. Kok berani Pak? Lah saya dari tahun 80-an tiap saat gereja saya bikin seminar akhir zaman. Dan tidak ada yang akurat satupun sampai tahun 2016. Tapi kok dia jelaskan seakan-akan itu benar sekali. Lembu merah. Wih, semua pergi Israel. Akurat? Enggak, sampai sekarang ada kabar. Sistem 666. Wih, dijelaskan. Sepertinya iya benar-benar. Buka ayatnya, sepertinya benar semua. Itu penafsiran. Dia tafsirkan, dia cari ayatnya. Digatok-gatok, no cocok, kita amin. Amin. Itu kita tidak mengerti, saudara. Kita tidak mengerti. Ya, terus ada dikatakan nanti Eropa menguasai dunia. Uang euro menguasai dunia. Siapa bilang? Ya, euro keteteran. Saudara, ya, kalau Prancis dan Jerman menarik dirinya dari euro hancur. Karena 2 negara itu yang mensupport euro, karena negara-negara lain yang di eurozone itu semua kelenger. Kok tahu Pak Hasan, aku tidak baca koran, saya keliling Eropa.
Waktu Yunani lagi rame, lagi demo besar-besaran, saya ada di situ di Athena. Ya. Jadi negara Euro ini negara lemah. Hanya karena Jerman mendukung besar. Dan yang kedua Prancis. Kalau Jerman ngangkat diri, habis itu Euro. Kenapa? Tidak akurat. Terus nuduh paus kesekian yang akan jadi antikris. Pausnya sudah mati, diganti berkali-kali. Semua tidak akurat. Makanya kalau seminar akhir zaman, itu penafsiran deh. Kok tahu Pak Hasan? Dulu gereja saya tiap minggu bikin seminar akhir zaman. Saya ngelotok, kalau saudara tanya akhir zaman, ngelotok di otakku sampai hari ini. Tapi tidak terjadi. Dan penafsirannya ngawur-ngawur. Saudara tahu? Dulu saya aminkan karena goblok. Orang goblok tuh paling gampang bilang amin, paling gampang percaya. Orang pintar tidak gampang percaya. Ya, di pendetanya khotbah begini. Saudara-saudara, jadi sekarang saudara-saudara dan saya harus baca firman Tuhan. Karena nanti akan tergenapi apa yang dikatakan di kitab Yoel. Mereka akan ke timur, ke barat, ke utara, selatan mencari firman. Mereka tidak menemukan firman. Kenapa? Semua Alkitab diangkat oleh Tuhan ke sorga. Jadi tiba-tiba saudara besok baca Alkitab pagi, hilang tulisannya. Saya bilang, oh iya amin, benar-benar. Saya percaya, goblok. Ngapain Tuhan hilang-hilangkan? Yang dimaksudkan itu hilangnya Alkitab apa? Saudara ke timur, barat, utara, selatan, saudara tidak ketemu firman. Yang ketemu cuma orang pendeta ngomong kosong. Yang benar tidak ketemu. Itu saudara. Saya amin. Ya amin. Rajin baca nafas. Karena nanti mau hilang ini. Tidak ada lagi Alkitab. Itu kan berlawanan dengan firman Tuhan bilang tidak ada satu firman pun yang hilang. Kok bisa dihilangkan Tuhan semua? Tapi zaman itu saya percaya. Akhir zaman. Banyak lagi pengajar akhir zaman yang saya sudah sadar. Di situ saya berkaca betapa bodohnya saya. Ya. Jadi kalau saudara, saya tidak mengecilkan kalau saudara ikut-ikut seminar akhir zaman. Ya. Enggak. Tapi itu semua penafsiran. Belum ada yang benar-benar pengungkapan yang akurat benar-benar tentang akhir zaman. Itu ditafsir-tafsir. Kejadian begini ditafsir-tafsir. Itu saudara. Ya, yang akurat ada. Sekitar tahun 60-an itu. Ada satu orang dari Norwegia yang ada ibu tua yang bernubuat. Jadi kasih penglihatan sama Tuhan bahwa Norwegia itu akan menjadi salah satu negara luar biasa dengan minyaknya. Dan minyaknya semua ditemukan di laut. Dan dia katakan, disitulah nanti akhir zaman. Dan pendeta yang mendengar nubuatan itu tidak berani menyampaikan nubuatan itu. Karena itu nubuatan terlalu aneh. Norwegia bukanlah negara penghasil minyak. Apalagi dia katakan, ibu ini mengatakan, itu minyak nanti di tengah laut. Tapi sekarang kita tahu. Di tengah lautnya mereka memang begitu banyak minyak. Tergenapi. Kalau itu memang, saudara, benar mau akhir zaman. Kemudian dia jelaskan juga akan ada kedamaian antara dua negara. Yaitu Amerika, blok Amerika dan blok Soviet. Kalau mereka sangat damai, itu sudah akhir zaman. Dan kita tahu saudara, sejak jatuhnya Uni Soviet, ya kalau saudara dan saya belajar sejarah, Uni Soviet kan, yang disebut dengan Uni Soviet adalah gabungan negara-negara yang bergabung dengan Uni Soviet dulu, yang terdiri dari banyak negara-negara yang sekarang kemudian pecah. Makanya sekarang kenapa disebut Rusia? Karena Uni Sovietnya sudah pecah, yang Ceknya, Ukraina dan segala macam sudah berdiri jadi negara sendiri. Sisanya cuman Rusianya. Makanya sekarang presiden Rusia tidak lagi disebut presiden Uni Soviet. Dan dia katakan ketika mereka damai, mereka sudah tidak ribut lagi. Itu sudah siap akhir zaman. Dan iya, dengan jatuhnya Uni Soviet, tidak ada lagi perang dingin antara bloknya Soviet dengan blok Amerika, blok NATO. Tapi sekarang bangkit kembali. Dengan apa? Rusia menyerbu Crimea, menariknya kembali untuk bergabung, menundukkannya kembali untuk bergabung. Kemudian ada perang di negara-negara bagian lain. Untuk apa? Mendirikan kembali Uni Soviet.
Dan kita tahu, kalau sudah berdiri, kasusnya sudah lain. Itu nubuat yang akurat. Saudara, karena ibu tua itu nggak punya kepentingan. Bukan kasih, wah saya dapat begini spektakuler semua dan kita percaya. Saudara. Baik, jadi sudah 8:30, kurang sedikit. Ya, saya rasa saya tidak perpanjang. Kenapa? Daripada panjang-panjang pulang lupa. Ya, kebanyakan yang didengar lebih baik sedikit, tapi ada yang berbekas di hati. Iya kan? Betul? Jadi kembali yuk kita lihat. Padang gurun membuat dua kemungkinan. Membuat domba tetap menunggu atau membuat domba memilih jalan sendiri. Padang gurun membuat domba semakin bergantung kepada gembalanya, atau domba ingin melepaskan ketergantungan dari gembalanya. Pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Jadi ingat, tidak selalu pimpinan Tuhan membawa kita ke padang rumput. Misalnya, Pak saya sudah jenuh di sini, saya pindah ya, ada tawaran. Tidak boleh, itu padang gurun saudara. Ya. Itu padang gurun. Saya pun saudara, kadang saya khotbah, ngajar orang tidak mau dengar pengajaran, cuma cari nubuat. Pasien tolong doakan saya, apa pesan Tuhan, apa nubuat. Mereka cuma lebih senang apa? Pak, tidak usah ngajar saya kebenaran lah. Solusinya yang saya butuh Pak. Saya nggak butuh diajar firman. Saya butuh solusi. Ini masalah saya, solusi apa? Doakan Pak. Itu. Terus apa? Saya nggak mau datang Pak. Saya nggak mau Pak. Kalau saya nggak ada masalah, saya nggak mau datang ibadah. Kalau saya ada masalah, saya datang Pak. Saya pun di padang gurun saudara. Kadang saya bilang, Tuhan sudahlah, aku berhenti sudah Tuhan. Saya pernah ngomong, sudah aku berhenti Tuhan. Kenapa? Kenapa aku disuruh ngomong ke orang yang tidak mau dengar? Kenapa aku disuruh mengajar ke orang yang tidak mau berubah? Itu juga padang gurun. Ya, kadang saya sudah khotbah 2 jam saudara. Ya, ini sudah kering, tenggorokan kering, urat saya sampai keluar-keluar nih. Tapi orang kemudian apa? Nunggu konselingnya toh. Dengar firman tidak tertarik. Kalau perlu, Pak, tidak usah lama-lama khotbah. Kita mau konseling, Pak. Minta didoakan, Pak. Jadi kita buka perdukunan Kristen, saudara. Ya, dan itu yang disenangi. Kadang saya bilang, sudahlah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tidak. Iya, sudah kalau Tuhan bilang tidak. Jadilah satu di antara 99 domba. Daripada kita maksa, saudara, memang untuk jadi taat itu hanya kemurahan Tuhan yang buat dia taat. Karena orang lihat di sini, sudah di padang gurun, saudara, tidak ada pilihan. Saudara tahu padang gurun itu tidak ada jalan. Tidak ada, semuanya saudara. Kalau saudara jalan pun katakan di atas pasir, katakan itu kena angin hilang bekasnya. Jadi tidak ada jejak. Tidak bisa kita, ini jejak, saya ikutin jejak ini. Tidak bisa, semuanya kacau. Saudara akan memulainya dengan dan berjalan, nggak ada, tidak bisa napak nilas jalan orang lain. Benar-benar itu jalan yang berbahaya. Tapi domba yang satu ini memang domba kelas top. Kelasnya pemberani, saudara. Ya kan, kelasnya kreatif, merasa pinter. Ya kan? Dan kita semua rata-rata seperti itu. Kalau disuruh bodoh nunggu malas. Amin. Disuruh beriman dan percaya jenuh. Ya dah, kita tuh semua pinter, domba yang super pinter. Padahal kalau saudara tahu, domba adalah binatang yang bodohnya minta ampun. Domba adalah binatang yang sebenarnya sangat penakut, bukan pemberani. Tapi justru karena dia penakut, itu yang menyelamatkan dia. Justru kalau dia berani, itu yang mencelakakan dia. Pernah kita sama saudara kan, waktu saya ke Selandia Baru, mau pergi naik ke Mount Cook. Ya, di daerah pegunungan Cook situ tuh, di South Island. Ya, itu lagi ada sekian ribu domba lagi turun dari bukit dari sebelah kiri. Saya sedang menuju ke pegunungan situ. Ya, ini domba turun dari sebelah kiri, di depan saya. Itu perbukitan semua jadi putih karena sekian banyak domba itu. Saya lihat domba biasa, udah sering di tempat saya juga banyak orang piara domba.
Tapi domba yang saat gunung itu belum pernah saya lihat. Jadi saya turun dari mobil, bawa kamera, saya berdiri di tengah jalan, saya foto karena domba itu sedang turun dan sedang mengarah ke sini. Saudara tahu, ketika saya berdiri di situ, domba itu bukan berhenti mengarah ke saya, dia langsung turun ke kanan. Tidak ada yang berani mendekat, dia langsung rame-rame itu. Kemudian gembalanya yang naik mobil double kabin ngebut dari belakang sana kejar saya. Go back to the car, go back to the car. Dia bentak-bentak saya. Saya liatin dia. Ada apa kamu bentak saya? Saya tidak mengerti, saudara. Karena saya berdiri di situ, itu domba semua langsung menyimpang lari. Dan itu lebih curam yang di bawah. Ini bukit, ini jalan, terus ini lebih curam lagi. Mereka lari ke situ semua. Mereka takut sama orang asing. Dan firman Tuhan benar. Tapi karena saya dibentak, saya orang Indonesia toh. Biar salah, ya dah. Sama kayak orang sepak bola. Kalah sepak bola, orangnya belum kalah katanya. Ini repot, saudara. Makanya kadang pertandingan masih ada berkelahi-berkelahinya. Ya kan? Kenapa? Karena saya tidak mengerti. Saya berdiri, domba itu pada ketakutan semua lari. Tidak berani mendekat. Nah, ini dombanya jenis super, saudara. Ya, jadi urat takutnya tidak ada. Dia berani. Dan akibatnya keberanian ini mencelakakan. Makanya kalau lagu Pantekosta lama itu, ku tak dapat jalan sendiri. Itu sampai sekarang relevan daripada lagu-lagu baru. Apalagi yang, lagu barunya itu. Yang bilang, aku percaya. Ya kan? Kau turun tangan. Enak aja suruh Tuhan turun tangan. Amin. Kalaupun Tuhan bilang, aku nahan-nahan turun tangan loh. Karena kalau aku turun tangan, sasarannya bukan masalahmu, tapi kamu. Amin. Yang bandel, yang mokong, yang tidak mau taat. Amin. Kita pikir kalau Tuhan turun tangan itu pasti membereskan masalah kita. Belum tentu. Amin. Tahun 70 Tuhan turun tangan ke Yerusalem. Sampai hari ini tidak pernah bisa dibangun kembali. Dihancurkan malah. Jangan pikir turun tangan itu berarti, dia akan angkat saya dari jurang. Tuhan bilang, sudah 10 kali kau masuk dari jurang, aku bosan angkat lah. Barang aja. Saudara, ya, lagu-lagu lama itu lebih mengena daripada lagu-lagu baru. Kenapa? Pendeta-pendeta kuno itu lebih tulus melayani daripada pendeta-pendeta sekarang. Pendeta kuno itu murni melayani, saudara. Mereka berani melayani, tidak makan apa. Zaman sekarang mana? Buktinya korbannya hanya kasih, tabur, beri. Itu tak. Saudara. Ya, kalau pendeta dulu enggak. Lain. Ya. Makanya jangan berpikiran lagu-lagu lama itu tidak berkualitas. Itu berkualitas. Kan kayak yang gampang. Percaya saja, percaya saja. Sederhana lagunya. Betul? Percaya yang beri kita menang. Bener. Tapi zaman sekarang lagunya baik, indah sekali. Sampai kalau tidak pakai OHP, tidak hafal kita, saudara. Terus habis itu karena tidak hafal, ya tidak bisa dinyanyikan. Betul. Sehingga kalau ada masalah, saya tak cari, saya mana. Itu lagu cuma kalimat pertama, saya hafal. Kalimat selanjutnya, besok waktu ibadah baru ingat. Karena terlalu ruwet. Tapi saya sampai sekarang suruh lagu-lagu Pantekosta lama, sampai sekarang saya hafal. Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai gini. Masih hafal. Tapi kalau sudah lagu-lagu anu itu, waduh susah, masih pakai blek, baru kita bisa nyanyi. Begini ini dipadamkan, sepi kita, lupa ya lagu itu, saudara. Betul? Karena terlalu indahnya. Ya, sehingga saking indahnya menjadi hayalan demi hayalan, bukan kenyataan. Saking indahnya tidak bisa dipraktekkan. Betul? Kalau yang lama kan gampang-gampang lagunya, betul? Jalan serta Yesus, gampang-gampang lagunya. Amin. Kalau sekarang begini. Padahal yang bikin lagu saudara tahu? Saya kenal ada beberapa. Dia bilang, Pak Asen, kalau kita recording itu bikin album itu minimal sekian puluh juta loh Pak modalnya. Terus? Ya kita harus kembali modal. Pakai modal. Terus gimana? Sambil khotbah dia nyanyikan lagunya, sambil jual kaset di depan. Padahal dia tahu Tuhan Yesus itu orang ini di dalam sini loh bisnis. Tuhan Yesus apa? Di pelataran bait Allah aja orang bisnis dia bongkar balikkan. Ini dari dalam mimbar boleh, heran. Ini fakta. Saudara pikir waktu Tuhan Yesus membongkar balikkan bait itu apa? Meja-meja itu di dalam bait Allah, bukan di pelataran bait Allah. Yang ketika penggalian itu ditemukan ada sebuah pelataran. Sebuah lapangan. Itu di sebelah selatan daripada bangunan bait suci.
Di situ mereka dagang, di situ pun diamuk Tuhan Yesus. Lah ini di dalam dari mimbar dagang. Ada, ini udah keterlaluan memang. Amin. Ini domba-domba yang jenis kambing super memang. Bajunya domba tapi kulitnya kambing, semua dalamnya kambing semua. Jadi sudah sekarang kita selesai. Jadi ingat, padang gurun. Waduh Pak, enggak amin dah kayak gini. Ya enggak amin kalau padang gurun, tapi kalau padang rumput saya aminkan Pak. Amin. Ini loh Kristen tuh kayak gitu, saudara. Makanya susah cara Kristen ini. Ya, makanya ada satu orang ibu-ibu, ketika dia didoakan seorang hamba Tuhan, dia kerjanya hanya menangis terus. Kenapa? Karena dia hanya selalu mendengar kalimat, kembalikan gerejaku, kembalikan gerejaku, kembalikan gereja. Terus hanya dia mendengar itu. Tuhan berkata, kembalikan gerejaku. Aku mendirikan gereja di bumi bukan untuk tujuan seperti ini. Aku mengorbankan diriku untuk membangun gereja di bumi bukan untuk dibeginikan. Ya, tapi ya itulah. Itulah yang terjadi. Kenapa? Umat Tuhan tidak senang diajar, amin. Senangnya cuma PHP, terima urapan, yang hadir maju ke depan. Tuhan akan berkati, amin. Saudara-saudara yang hadir, kesempatan itu gombal semua. Makanya Tuhan bilang di zaman akhir banyak orang akan murtad. Kenapa murtad? Karena yang dia dengar di awan-awan semua, kenyataannya tidak begitu. Lama-lama dia nggak percaya. Tapi kalau diajar dengan benar dia akan kuat. Kalau diajar dengan benar dia akan kuat. Tapi kalau diajar yang salah dia akan mudah kecewa. Perhatikan. Dia akan mudah karena tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Dia buat cangkem pendeta, dia bisa ngomong apa saja, saudara. Tapi apakah kemudian itu benar di Alkitab? Pertanyaannya seperti itu. Ya, makanya kemarin di radio saya sebut dengan jelas. Saya udah nggak anu lagi sembunyi-sembunyi. Saya bilang ada pengajaran nabur. Orangnya sampai nabur rumah. Sekarang sewa rumah nggak bisa. Saya sampai bilang kalau saudara nggak percaya, saya ajak pergi Semawis. Orang yang jualan di Semawis Sabtu Minggu. Sudah jadi kere. Pengajaran itu. Ya. Jadi kembali, kita mau jadi Kristen yang sehat. Padang gurun juga menyehatkan. Amin. Kalau domba kebanyakan lemak, lambat dia jalan. Amin. Kebanyakan lemak dia punya pembuluh darah bisa ketutup. Darah, betul? Ada plak, saya banyak plak di pembuluh darah karena banyak lemak, suka nasi goreng, suka goreng-goreng gitu. Dan itu ternyata berbahaya. Saudara, betul? Yang enak-enak justru berbahaya, yang enggak enak justru tidak berbahaya. Coba makan sayur-sayur aja. Digimanakan pun sayur itu saudara dikasih bumbu apapun. Sama ayam goreng yang enggak dikasih bumbu-bumbu enak ayam goreng. Ya, betul. Ya, tapi itu justru lebih buat tubuh kita itu sehat. Tapi buat lidah kita itu enggak sehat. Betul? Yang kasihan usus kita, saudara. Betul? Lidah menikmati yang enak-enak, usus tengah mati mengolahnya. Ya kan? Kalau bisanya usus bisa keluar, ya kan dia keluar dari sini dia jepit ini lidah supaya enggak sembarang makan. Ya kan? Baik, jadi sudah selesai kita mau berdoa. Ya, pesan Tuhan sudah jelas. Dia membawa domba itu ke padang. Kok lemes sekali. Dia membawa domba itu ke padang. Lah gitu. Kok gurun. Saat lo banget, saudara. Itu firman, senang nggak senang saudara mau apakan? Katanya Tuhan Yesus tidak pernah berubah, saudara mau dia berubah gimana sih? Ya, oke. Bapak sudah hamba sampaikan apa yang juga hambamu tidak mengerti puluhan tahun. Ampuni hamba selama hamba baca, hamba selalu berpikiran itu padang rumput. Ampuni hamba, ternyata itu padang gurun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur berterima kasih buat kebenaran ini. Jangan biarkan kami waktu di padang rumput, tapi padang gurun berani keluar. Berani meninggalkan, berani jauh daripada Engkau. Berani ngambil jalan sendiri. Biarlah kami seperti 99 ekor domba yang menunggu di padang gurun. Walaupun panas, walaupun jauh daripada rumput dan oase air. Tetapi kami tidak akan mati karena gembala kami ada di sana sanggup memelihara kami. Tolong kami ya Tuhan ketika menunggu jawaban doa.
ketika menunggu jawaban pergumulan, ketika menunggu pertolongan, menunggu titik terang. Tolong kami semua. Biarlah kami boleh seperti dari satu di antara 99 ekor domba itu. Jauhkan daripada kami kesombongan berani jalan sendiri. Jauhkan daripada kami iman yang negatif. Bukan beriman kepadamu, tapi beriman pada diri sendiri. Lebih percaya diri daripada percaya Tuhan. Ampuni kami. Hamba-Mu sudah selesai. Mungkin ada yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Ibadah bulan depan tanggal 20. Iya. Masih. Ya, saudara yang masih butuh jadwal bisa diambil. Ya, jadwal masih ada mungkin beberapa biji, ya. Ibadah sampai kita Desember kan, ya masih ada jadwal, nanti Januari kita atur kembali. Baik, ibadah sampai di sini. Mari kita pulang ke rumah masing-masing, jangan pulang ke rumahnya orang. Ya, baik. Itu saja. Selamat malam. Tuhan sudah memberkati lewat firman Tuhan. Enggak ada doa-doa. Amin.